Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4 yang hebat? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak kelas 4 yang hebat, meskipun kita belajarnya dari rumah, tetapi kita harus tetap semangat ya untuk belajar kali ini. Baik anak-anak, sekarang kita mau belajar tentang tema 1, pelajaran bahasa Indonesia, yaitu bagaimana cara meringkas bacaan. Lalu, apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Fungsi ringkasan adalah untuk dapat memahami atau mengetahui inti dari sebuah buku atau karangan. Bagaimana cara membuat ringkasan, Bu? Mari kita belajar bersama-sama ya. Anak-anak, cara membuat ringkasan ada 4. Yang pertama adalah anak-anak membaca naskah asli. Naskah aslinya dibaca sampai berulang-ulang kalau perlu, sampai betul-betul anak-anak sudah paham inti dari bacaan tersebut. Kemudian mengetahui kesan umum dari tulisan tersebut dan mengetahui maksud dan sudut pandangan penulis naskah aslinya. Yang kedua, mencatat gagasan pokok. 2 pekan kemarin, anak-anak sudah belajar ya tentang gagasan pokok, dan alhamdulillah, ternyata anak-anak sudah bisa ya mencatatkan gagasan pokok dari sebuah bacaan. Nah, ketika membuat ringkasan, anak-anak baca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pokok yang telah dicatat itu digunakan untuk membuat ringkasan. Yang ketiga adalah gunakan kalimat baru. Jadi anak-anak bisa menggunakan kalimat baru tentunya supaya lebih bisa dipahami menggunakan kalimat atau bahasa sendiri. Jadi tidak langsung menyalin dari teks tersebut, tapi gunakanlah kalimat-kalimat yang baru dengan bahasa kalian sendiri. Yang terakhir, yang keempat adalah ketentuan tambahan. Susun ringkasan dalam kalimat tunggal. Kemudian ringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Anak-anak pasti belum paham ya apa itu frasa. Ibu sudah tuliskan di bawah menggunakan warna biru. Frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang memiliki makna. Supaya anak-anak lebih paham apa itu frasa, ibu berikan contoh frasa. Misalnya, kelinci putih saya. Sedangkan yang bukan frasa, misalnya, kelinci saya putih. Perbedaannya adalah dari kata putih. Untuk kata kelinci saya putih itu merupakan predikat, sedangkan kelinci putih saya, kata putihnya itu bukan predikat. Jadi anak-anak, ketika kalian membaca sebuah paragraf, kan panjang ya kalimatnya. Nah, oleh kalian dituliskan gagasan pokoknya, kemudian gagasan pokok tersebut dituliskan, difrasakan, jadi lebih pendek bahasanya, sehingga bisa lebih mudah untuk menuliskan sebuah ringkasan. Tetapi harus diingat, kalian harus mengerti atau memahami makna dari frasa tersebut ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke manfaat meringkas. Sebetulnya banyak ya manfaatnya, cuma ibu menuliskan 4 saja manfaatnya. Yang pertama, membantu memahami teks. Yang kedua, melatih kreativitas.
Nah, ketika kalian menuliskan dengan kalimat baru dengan bahasa kalian, nah itu kan jadi terasah ya kreativitas kalian. Kemudian yang ketiga, memudahkan membaca isi pokok suatu bacaan. Dan yang terakhir, mengingat kembali materi dengan cepat. Anak-anak, supaya lebih paham lagi, Ibu sajikan contoh meringkas dari sebuah teks. Teks ini berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman dan terdiri atas 3 paragraf. Nah, anak-anak, kalau sudah dibaca ketiga paragraf ini, kemudian kalian tentukan gagasan pokoknya, ya. Nah, ini gagasan pokok dari ketiga paragraf teks tersebut. Ibu juga sudah tuliskan intinya, inti gagasan pokoknya, ya. Dituliskan, diperasakan. Ini dia ringkasan cerita dari teks tersebut. Melakukan percobaan bunyi dilakukan oleh Edo dan kelima temannya. Saat melakukan percobaan, mereka rukun, saling membantu, dan saling menghargai. Nah, anak-anak bisa dibandingkan kan ya, antara teks bacaan yang tadi 3 paragraf yang panjang, bisa kita ringkas ya. Tapi ingat, harus memperhatikan langkah-langkah cara meringkas yang baik ya. Tidak boleh mengubah teks aslinya. Kita bisa menggunakan kalimat baru dengan bahasa sendiri supaya bisa lebih dipahami ya. Dan jangan lupa perhatikan langkah-langkah yang baik dan benar cara meringkas ya anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga semua sudah pada bisa ya meringkas ceritanya. Dan semoga bermanfaat ya materi kali ini. Amin. Alhamdulillah, aku bisa. Wassalamualaikum.